bersama kami di sini malam hari ini. Semoga pemirsa dan penonton channel Dasar Kunci Urip senantiasa selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan, kenikmatan yang berlebih dan dapat bermanfaat bagi sesamanya. Video kemarin yang bertemakan tentang anasir hari ini akan saya lanjutkan kembali, karena kemarin memang ada hujan dan saya diwajibkan untuk mandi air hujan, walaupun malam hari pun tetap harus dikerjakan untuk saya pribadi. Hari ini menyambung kembali kemarin anasir 4 dan terakhir adalah di unsur api dan unsur air. Bahwasanya alam itu juga berunsur 4 ini. Di tubuh manusia sendiri pun juga berunsur 4 ini. Sama-sama mengandung unsur anasir yang 4 tersebut. Di antaranya bumi atau tanah, air juga, terus angin juga ada, api juga ada. Kita bahas di bumi dulu atau tanah dulu. Kita saling terkait ya. Ketika Anda mengetahui bahwasanya tiap manusia itu walaupun sudah dicuci berapa kali pun, saat dia berkeringat maka dia atau bergerak atau berubah dalam pergerakan badan dan tubuhnya, maka dia juga bisa mengeluarkan daki, bahasa Jawanya bolot ya, bukan bolot budak itu ya. Jadi yang dinamakan bolot itu bahasa Jawanya, di Indonesia namanya daki, itu kotoran. Karena kita juga makan dari unsur yang ada di bumi, berasal dari tanah. Mau makan apa aja dari tanah semua, berasal dari tanah semua. Mau telur kayak, mau daging kayak, mau sayur kayak, mau buah, apapun itu tumbuh berasal mengambil nutrisi saripati dari bumi. Maka tubuh ini juga mengandung unsur bumi, belum debu lagi ya. Jadi itu mengeluarkan daging, itu keluar itu warnanya bermacam-macam, aromanya juga bermacam-macam pula. Jadi daging tersebut dalam menunjukkan kalau kita berunsur tanah. Kemudian air. Jadi air juga ada. Kalau alam punya air, kita manusia juga punya air juga. Seperti keringat itu, seperti air ludah dan lain sebagainya, itu juga unsur air. Darah pun juga unsur air. Kemudian unsur api, hangat badan kita, panas badan kita adalah perwujudan daripada kekuatan api itu sendiri yang ada dalam tubuh manusia. Apalagi pas waktu emosi bergejolak itu, marah itu apinya sudah melonjak-lonjak dalam diri manusia. Kecil tapi bisa membahayakan. Kemudian yang terakhir itu unsur angin. Kalau kita lagi ngomong, ngobrol, menguapkan, keluarkan, terus napas ini juga, ini juga kentut juga itu angin. Jadi mau tidak mau kita itu terlingkupi, saling terkait dengan semesta, saling terkait dengan alam, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tetapi jika secara domain dari 4 level unsur tadi itu tergantung ketika ada pembacaan di numerik di weton. Jadi ada yang berlebih, 4-4-nya ada, tetapi ada yang paling unggul. Nah, kalau sudah diketahui paling unggul, di situ nanti baru ketahuan apakah Anda ini yang dominan di bumi kah, atau tanah kah, atau air kah, api kah, atau angin kah. Itu. Terus cara kontrol ketika kita beremosi berlebih, cukup tegakkan badan, mudah dan cepat sekali.
bisa dilakukan di mana saja. Tarik nafas saja. Tahan sebentar, keluarkan dari mulut. Ulangi lagi. Tahan sebentar, keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi. Tahan sebentar, keluarkan dari mulut. Benar-benar habis ya, benar-benar habis udaranya keluar semua. Itu berarti salah satu teknik ketika terjadi marah, terjadi bingung, terjadi bimbang, terjadi galau, terjadi stres, dan berbuntut panjang pada berbagai macam penyakit yang kemarin saya sebutkan di video sebelumnya. Coba diulangi begitu aja. Karena kalau menyinggung tentang berbicara kesehatan, itu mengarahnya nanti itu ke takwa. Ibarat kata seperti pepatah mengatakan mensana in corpore sano. Dimulai yang titik teratas itu, katakan selama ini banyak yang menggembar-gemborkan, banyak berbicara tentang ketakwaan dan lain sebagainya. Jadi takwa sendiri itu dirunut dari arti dan maknanya adalah antara dia melanjutkan apa yang diperintahkan dan menghentikan apa yang dilarang pada dirinya, untuk dirinya. Ya, itu namanya takwa, menjauhi yang dilarang, mengerjakan apa yang harus dilakukan. Ya, itu takwa. Tetapi takwa sendiri itu membutuhkan keimanan. Keimanan itu membutuhkan keyakinan. Keyakinan tidak cukup sebelum dia punya dasar yang namanya pemahaman terhadap apa yang harus dia kerjakan. Jadi sebelum yakin, dia harus paham dulu, ya. Dan pemahaman itu membutuhkan kecerdasan. Maka kecerdasan itu membutuhkan sel otak yang aktif. Bagaimana sel otak itu bisa aktif jika dia tidak mengetahui dengan cara pelatihan? Pelatihan itu butuh pengkondisian. Jadi di sini pelatihan itu butuh pengkondisian. Nanti kembalinya ke yang namanya mensana in corpore sano. Dalam tubuh sehat pasti ada jiwa yang kuat. Begitu. Jadi urut-urutannya sebelum dikatakan bertakwa, tidak harus beriman dulu. Iman itu berarti kalau bertakwa itu jauhin apa yang dilarang, kerjakan apa yang harus diperbuat secara baik. Sebelum bertakwa harus beriman dulu. Iman dari kata dasar bahasa Timur Tengahnya dari kata amanah, mengamankan siapa yang diamankan. Amanah itu kepercayaan itu tadi. Apa yang diamankan? Anda mengamankan diri Anda sendiri, baru bisa mengamankan orang lain. Tidak mungkin tidak begitu. Dan proses beriman itu tidak cukup hanya ya, tidak. Karena dia tingkatannya di bawah persis daripada takwa. Dia harus mengetahui dulu bahwasanya proses beriman itu membutuhkan harus melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar sendiri, berpikir sendiri, baru aplikasi atau action atau gerak
melewati syarat-syarat tersebut tadi tidak dilakukan, belum dalam kategori beriman. Karena beriman butuh kontemplasi juga, butuh berpikir juga di sana, meyakinkan. Kemudian sebelum beriman, maka orang tersebut harus yakin dulu apa yang akan dikerjakan. Dia yakin ini dampaknya begini, ini dampaknya begitu, efek jangka panjangnya seperti ini, efek jangka pendeknya seperti itu yakin. Lah kalau sudah masuk ke ranah yakin, sebelum menuju ke tingkat keyakinan, maka orang harus memahami konsep bahwasanya panjang kali lebar pasti ketemu luas. Atau permasalahan jika Anda berhutang, Anda harus paham, berhutang pasti kelak akan ada tebusan untuk membayar berapa sejumlah hutang. Mau hutang uang, mau hutang budi, mau hutang apapun itu pasti ada pembalasan di sana. Ada sistem tarik menarik ya. Itu di level pemahaman. Bagaimana seseorang bisa dikatakan paham jika dia belum cerdas? Ya. Cerdas di sini mengatakan dia bisa improve, itu bisa improvisasi atau menelah suatu peristiwa dengan mengukur dengan tolak ukur laba dan rugi. Tolak ukur kalau begini pasti begitu, dampaknya begitu adalah seperti ini dalam waktu skala lebih pendek lagi. Tapi kalau di ranah yang pemahaman, dia mikirnya bisa sampai panjang, skala bulan atau skala tahun. Oke, kalau begitu tadi di kecerdasan, bagaimana bisa dikatakan cerdas jika otak selnya tidak aktif? Taunya hanya itu saja, gerakannya itu saja, cara-caranya seperti itu saja. Maka tidak bisa tanpa ada sel otak aktif. Sel otak aktif bisa terjadi bila mana ada pengkondisian. Maka dalam beberapa agama, katakan seperti di Islam atau di agama Buddha, agama Samawi, diperkenankan untuk berkegiatan sholat atau sembahyang atau meditasi atau tai chi juga boleh, atau prana. Gerakkan tubuh, keluarkan keringat, keluarkan panas, keluarkan air, keluarkan api, ya, keluarkan unsur tanah semua. Itu pengikat untuk radius gerak seseorang menuju vibrasi yang lebih tinggi, menuju getaran lebih tinggi. Jadi dimulai dari sehat dulu, sehat jasmani dan sehat rohani. Maka apa yang dia perkenankan dalam doa niscaya bisa dikabulkan ketika dia melewati proses berikut. Dan bagaimana pula ketika dia harus mengetahui bahwasanya sang sumber hidup atau sang urip sendiri atau sang hidup sendiri itu berada tidak di mana-mana, tapi ada di dalam diri manusia sendiri, terhadap diri manusia yang semuanya hidup di permukaan bumi ini. Untuk mencarinya dalam tanda kutip besar, tidak di mana-mana, tapi ada di dalam diri sendiri. Perhatikan di sana banyak kalimat-kalimat bagaimana engkau bisa mengetahui Tuhanmu yang Maha Besar tanpa kau ketahui, tanpa kau salami, tanpa kau kenal, tanpa kau ketuk arah untuk menuju ke Tuhan yang kecil. Begitu. Jadi ketaatan seseorang, takwaan seseorang itu dimulai dari dia, dari dasar dulu. Karena nanti itu berusaha sebuat apapun, jika tanpa melewati etapa tahapan-tahapan tersebut, maka yang didapat tidak bisa maksimal, belum maksimal. Nah, di semuanya yang ada
kejadian yang ada di permukaan bumi yang dialami manusia itu akan silih berganti. Anda tinggal fokus saja. Oke. Malam ini saya akan pakai trik bagaimana untuk memusatkan, bukan untuk mengosongkan pikiran. Pikiran nggak boleh kosong. Itu salah kaprah semua. Orang itu pasti berpikir, tapi bagaimana memanage cara untuk berpikir lebih positif, ya itu. Jadi Anda cukup diam, tenang, nafas santai saja, ya. Diam, tenang. Ini bisa dipraktekkan di rumah, bisa dipraktekkan di kantor. Kalau Anda malah di tempat di perkebunan, di sawah, di laut, lepas, di hutan, ataupun di bangunan yang tinggi, itu malah membaguskan kondisinya. Artinya udah lepas. Nanti itu beban itu tercover dengan sendirinya. Ada penyelesaian. Tanpa Anda harus ke dukun, tanpa Anda harus ke paranormal, tanpa Anda harus ke orang-orang yang dipandang dia lebih mumpuni. Karena lakon Anda, lakon kita itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Terjadi buruk baiknya keadaan kita itu berawal dari kita sendiri, dari pribadi-pribadi sendiri, bukan dari orang lain. Jangan mudah untuk justifikasi atau menyalahkan orang lain, tapi koreksilah diri sendiri. Awalnya dari sana. Jadi mulai latihan kecil-kecil saja. Bisa 3 menit boleh, 5 menit monggo, 10 menit oke, 15 menit silahkan, 20 menit 15, sampai 30, 1 jam monggo silahkan, bebas-bebas saja. Tidak ada pengikat di sini karena manusia itu terlahir dengan bebas. Tenang saja, ya, nafas diatur, santai saja. Cukup dengan menutup mata. Jadi biarkan kelopak mata ini tertutup, tapi bola mata naik ke sini, naik ke atas, melihat ke atas, seakan-akan melihat di antara 2 alis, seperti kayak gitu, ya. Jadi pelajarannya sangat mudah sekali. Anda bisa lakukan. Memang pertamanya nanti akan terlihat seperti agak sedikit pusing, tapi tidak apa-apa. Itu adaptasi awal karena jarang sekali manusia praktek. Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan apa manfaat, apa keunggulan dari meditasi dengan memandang pucuking grahono. Jadi istilah grahono itu hidung. Ujungnya atau pucuknya itu bukan di sini, tapi ini pangkalnya. Maka ujungnya ada di sini, di antara 2 alis. Jadi Anda tutup mata Anda, bola mata paksa naik ke atas, pelan-pelan saja. Lakukan rutinitas ini 5 menit boleh, dan seperti saya sebutkan tadi untuk awal-awal, ya seperti kayak gitu. Jadi tegakkan badan, atur nafas yang santai, temukan makna Tuhan, dan cari telunjuk ini pada diri sendiri. Ini ego, ini ilusi, ini angan-angan. Terserah mau begini, mau begini, mau begini, mau begini, mau begini, ataupun bagaimanapun itu terserah. Yang penting Anda fokus, lihat ke atas. Tutup mata, naikkan bola mata ke atas. Biarkan pikiran-pikiran lewat. Biarkan saja, tidak usah digubris. Tenangkan saja di sana. Nanti akan dapat hasilnya. Sekian, terima kasih video dari saya. Selamat bertemu kembali di video berikutnya. Salam, 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 rahayu, rahayu. Om Swastiastu.